Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang protista. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian protista, ciri-ciri protista, serta dapat menjelaskan tentang protozoa atau yang sering kita dengar protista mirip hewan. Definisi protista sendiri yaitu kelompok mikroorganisme eukariotik yaitu memiliki dinding sel yang tidak termasuk ke dalam kingdom Animalia, hewan, atau plante, tumbuhan, dan fungi, jamur. Berikut merupakan beberapa ciri-ciri umum protista. Yang pertama yaitu uniseluler, yaitu bersel satu. Yang kedua, habitat atau hidupnya di tempat basah ataupun lembab. Yang ketiga, heterotrof, yaitu tidak dapat mensintesis makanannya sendiri. Artinya tidak dapat membuat makanannya sendiri. Yang keempat, yaitu reproduksinya secara aseksual, vegetatif dengan cara pembelahan biner, dan secara seksual generatif dengan konjugasi. Selanjutnya yaitu klasifikasi protista. Di sini klasifikasi protista yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, protista mirip hewan atau protozoa. Yang kedua, protista mirip tumbuhan, alga, dan yang ketiga yaitu protista mirip jamur atau fungi. Dari ketiga klasifikasi barusan, pada pertemuan kali ini Ibu hanya akan menjelaskan tentang protozoa atau protista mirip hewan. Nah, protozoa sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang artinya pertama dan zoon artinya hewan. Jadi, protozoa merupakan organisme yang menyerupai hewan bersel satu dan salah satu filum dari kingdom Protista. Selanjutnya yaitu ciri-ciri protozoa. Yang pertama yaitu organisme uniseluler, artinya bersel satu. Yang kedua eukariotik, yaitu memiliki membran nukleus. Yang ketiga hidupnya soliter atau berkoloni. Hidup soliter yaitu hidup sendiri, sedangkan hidup berkoloni yaitu hidup yang berkelompok. Yang ciri-ciri yang keempat yaitu heterotrof, yaitu tidak dapat mensintesis makanannya sendiri. Ciri-ciri yang kelima yaitu berkembang biak dengan aseksual dan seksual. Klasifikasi protozoa yaitu terbagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, filum Rhizopoda, yang kedua filum Actinopoda, yang ketiga filum Foraminifera, yang keempat filum Zooflagellata, yang kelima filum Ciliata, dan yang keenam filum Sporozoa. Yang pertama yaitu filum Rhizopoda. Rhizopoda bergerak dengan menggunakan kaki semu. Kaki semu juga berfungsi untuk menangkap makanannya. Rhizopoda tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri atau heterotrof dan berkembang biak dengan membelah diri secara langsung atau pembelahan biner. Kedua yaitu filum Actinopoda, memiliki alat gerak berupa aksopodia yaitu pseudopodia ramping dan menyebar. Rangka Actinopoda dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembentuk gelas, bahan penggosok, serta bahan peledak. Ketiga yaitu filum Foraminifera. Hidupnya di laut, bergerak dengan pseudopodia atau kaki semu, serta memiliki cangkang berpori tersusun dari silika dan zat kapur.
Selanjutnya yaitu filum Zooflagellata. Memiliki flagella atau bulu cambuk. Berkembang biak secara aseksual dengan pembelahan biner membujur. Hidupnya bebas di lingkungan berair, serta sebagian besar hidupnya sebagai parasit pada manusia maupun hewan. Yaitu filum Ciliata, bergerak dengan silia atau rambut getar. Ciliata mempunyai dua inti sel, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Makronukleus yaitu untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan, sementara mikronukleus yaitu untuk reproduksi atau konjugasi. Klasifikasi protozoa yang terakhir yaitu filum Sporozoa. Ciri-cirinya yaitu tidak memiliki alat gerak, bereproduksi, membentuk spora, dan semua jenis sporozoa hidup sebagai parasit di tubuh hewan maupun manusia. Baiklah, saya akhiri penjelasan tentang materi protista kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.